Oh ya, sorry Pak Muhammad Patra ya. Ya, ini Bapak ini adalah seseorang yang memiliki kisah yang unik ya. Karena beliau dulu adalah seorang muslim yang taat, tetapi pernah tergabung atau terhisap ke dalam kelompok yang disebut dengan gereja Satanic Church ya. Nah, Pak Muhammad Fatra ini pada saat beliau sudah bergabung dan melakukan hal-hal yang diajarkan di dalam gereja setan ini, disitulah Tuhan Yesus datang dan menyelamatkan beliau. Nah, bagaimana kisah selengkapnya saya akan dialog sama Pak Muhammad Fatra. Apa kabar Pak Muhammad Fatra? Selalu dahsyat luar biasa, Pak. Haleluya ya. Tentu bersama Tuhan Yesus menjadi dahsyat ya Pak ya. Amin, Pak. Amin. Ya, bukan karena dompet tebal, bukan karena kendaraan baru atau istri baru, tapi karena Tuhan Yesus hadir. Kehidupan yang baru masuk di dalam Pak Patra, maka menjadi dahsyat hidup itu. Ya, Amin. itulah kenyataannya kalau kita berjumpa dengan Tuhan yang benar. Ya, makanya saya katakan teman-teman, saya mengasihi Anda semua, apapun latar belakang Anda. Sekalipun Anda membenci kami, saya tetap mengasihi Anda. Kebencianmu tidak menjadi penting buat saya. Karena itu tidak ada di dalam kamusnya Tuhan yang namanya kebencian. Yang namanya kebencian itu adalah ada di kamusnya setan. Ya, setan mengajarkan manusia iri hati, amarah, fitnah, bohong, kebencian, bahkan pembunuhan. Itu ada di dalam kamusnya setan. Nah, kenapa saya katakan tidak penting Anda mau membenci kami? Tidak penting. Yang penting itu saya melihat di kamusnya Tuhan ini. Tuhan berkata, kasihilah musuhmu, berdoalah dan mintalah berkat buat mereka. Ini ada di kamusnya Tuhan. Dan apa yang ada di dalam kamusnya Tuhan, itu harus ada juga di dalam hati kami sebagai orang yang mengenal Tuhan yang benar. Makanya sekali lagi saya katakan, teman-teman, saya sangat mengasihi Anda semua. Siapapun Anda di link ini. Bahkan Anda yang sering mencaci maki kami lewat live chat dan hal-hal yang lain, kami tetap mengasihi Anda semua. Karena betapa mengerikannya kalau sampai Anda jatuh ke dalam neraka, ya. Oke, Pak Fatra, terima kasih. Sebelumnya ini Bapak sudah berjerih lelah, hadir, bermurah hati, dan mau berbagi bagaimana karya Tuhan di dalam hidup Anda pada waktu Tuhan datang dan menyelamatkannya, ya. Bapak mungkin bisa ceritakan nih kepada teman-teman latar belakang kehidupan Bapak dulu nih, waktu masih di agama sebelumnya. Bagaimana Bapak memahami pengajaran-pengajaran di dalam agama sebelumnya? Silakan, Pak. Baik, waktu itu saya ingat tahun 90 saya ke Bitung. Di Bitung ikut Papa karena Papa kerja dari Jakarta pindah ke Bitung, Sulawesi Utara. Itu waktu itu saya masih kelas 6 SD. Karena kebetulan Papa punya jabatan dan pekerjaan yang sedikit bagus, jadi kami panggil guru privat, guru mengaji. Ya, beliau adalah guru mengaji yang dimana jebolan lulusan beliau semuanya ikut MTQ tingkat nasional. Semuanya murid-murid mewakili Provinsi Sulawesi Utara untuk tingkat nasional. Nah, di situ saya tertarik karena ditekankan tentang tajwid, tata cara baca Quran yang walaupun lagu nadanya enggak sebagus orang lain, tapi kita ditekankan tentang tata cara supaya kalau baca belum tentu lagu bagus artinya betul. Iya. Jadi ditekankan itu. Nah, saya ingat waktu itu saya masih kelas 6 SD, saya juga pernah mimpi mati, saya mati. Nah, setelah mimpi mati itu saya bangun, saya berpikir
mulai ada pikiran di pikiran saya bahwa muka orang Tuhannya, muka orang Hindu itu begini, Tuhannya orang Buddha itu begini, orang Kristen punya Tuhan mukanya begini, terus Tuhannya kita Allah itu mukanya gimana ya? Nah, jadi saya berpikir itu. Nah, kebetulan Papa punya pekerjaan dan punya rezeki sedikit banyak. Jadi saya tanya sama guru ngaji. Guru ngaji bilang, coba jangan aneh-aneh lah. Ngaji aja dulu itu. Nggak usah tanya macam-macam. Ya, bagaimana guru tidak bilang begitu? Karena saya tanya tentang syariat, hakikat, tarekat, marifat yang masih kelas 6 SD. Nah, tanya itu. Akhirnya karena saya tidak puas, saya beli buku-buku apa di luar untuk mengerti itu. Ya, jadi dan saya belajar sholat sembahyang lebih daripada yang lain, lebih wirid lebih karena dari buku-buku belajar itu lebih. Nah, singkat cerita saya juga tipe orang yang suka berkemah pramuka. Nah, Sebentar Pak Patra. Jadi dasar Bapak membeli banyak buku itu karena tidak mendapatkan jawaban dari guru. Iya. Seperti itu. Karena karena tidak dapat jawaban yang pasti, jadi saya cari tahu di buku-buku mana itu, saya cari belajar, cari tahu, intinya mau cari tahu Tuhan orang Islam itu gimana gitu, seperti apa cuma cahaya saja kah atau bagaimana. Nah, sampai saya mau belajar yang namanya itu Ma'rifatullah. Boleh tahu Pak, buku apa saja yang Bapak beli pada waktu itu? Banyak ya? Masih kecil dulu, masih sampai SMP itu. Waktu itu Papa punya kelebihan berkat rezeki itu sekitar 1 tahun 2 tahun. Jadi habis itu Papa ekonomi bangkrut, kita usaha bisnis bangkrut. Jadi saya sudah tidak lagi beli buku, saya tidak pikir lagi. Tapi keinginan untuk lihat muka Allah itu tetap ada. Nah, terus Bapak punya kegiatan suka berkemah, suka ikut apa? Pramuka apa berkemah pribadi, Pak? Suka berkemah pramuka, Pak. Nah, karena ikut berkemah itu pulang sakit, Papa marah. Jadi akhirnya saya sembunyi-sembunyi, akhirnya sampai diusir. Nah, karena diusir, saya kerja satpam, ikut pendidikan satpam. Habis itu saya ngekos. Nah, karena sendiri, jadi saya ingat lagi saya punya keinginan itu untuk lihat Allah muka. Jadi karena pikir sendiri, jadi mesti lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah, salat lebih. Saya sering wirid. Nah, di dalam wirid itu saya bisa, mohon maaf, saya pernah bisa sempat ikut bela diri dulu taekwondo karena kebetulan mendukung pekerjaan satpam saya. Jadi tapi ketika saya wirid, saya mau jangankan taekwondo, cuma bilang bismillah aja saya bisa ninjutsu, jujitsu, taekwondo, kempo, karate, kungfu, tai chi, apa semuanya. Padahal cuma bilang bismillah. Jadi kemampuan saya bisa lebih tinggi lagi. Kemudian berdasarkan apa itu Pak Fatra? Berdasarkan apa? Bapak cuma berkata bismillah, tapi kemampuan Bapak sudah bisa mencapai tingkat tertentu gitu loh. Iya. Berdasarkan apa itu, Pak? Ya karena saya rajin sholat, saya rajin sembahyang, saya wirid, karena sering wirid. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, asmaul husna, kata-kata asmaul husna itu saya wirid. Tiba-tiba saya dapat penglihatan, tiba-tiba saya bisa ke neraka, ke surga dalam level itu, dalam penglihatan itu. Bapak bisa jelaskan nggak? Bapak bisa jelaskan kepada teman-teman yang ada di dalam link ini, wirid itu apa maksudnya, Pak? Karena banyak teman-teman yang belum ngerti. Ini apa, kalau minta maaf tangan saya kayak gini. Yang pakai tasbih itu biasa, tapi kalau kita itu menyebut nama Tuhan gitu, mengingat kayak la ilaha illallah, la ilaha illallah kayak gitu, atau enggak asmaul husna, ya kudus, ya halimu, ya alimu, ya ali, ya azim, gitu kayak begitu.
Jadi habis sembahyang, biasa habis sholat itu kita sering kali menyebut nama Allah, menyebut nama Tuhan, nama-nama agung Tuhan berulang-ulang kali. Jadi itu ibarat memuji gitu ya, penyembahan ya. Oke, lanjut Pak, lanjut. Nah, jadi saya bisa itu, bisa seperti itu. Jadi kemudian kebetulan saya jadi satpam, saya sempat jadi kepala satpam, anggota saya 2 orang. Nah, salah satu anggota saya itu 2 orang itu anggotanya dua itu Kristen. Nah, saya pindah kerja di satpam satu perusahaan pedagang valuta asing. Iya. Nah, di situ orang Sulawesi Selatan kalau nggak salah. Nah, itu saya bisa lihat lagi, saya bisa komunikasi dengan orang itu walaupun bosnya, walaupun dia ada di Sulawesi Selatan, saya di Bitung, di Sulawesi Utara. Saya bisa komunikasi secara gaib gitu, secara telepatik apa namanya istilahnya, saya nggak tahu, pokoknya saya bisa komunikasi. Nah, jadi seperti itu. Jadi dan pada suatu saat ada saya punya anggota satpam bilang, waktu itu CP anggota itu juga CP adik kelas waktu sekolah. Jadi dia bilang, kakak nanti minta bantu, ada CP teman diusir dari persekutuan doa karena dia ikut gereja setan. Dong dua saya pakai bahasa sini ya Pak. Dong dua so tidak ada tempat tinggal, jadi lebih baik kalau boleh menumpang di KKP tanpa kos. Ya saya pikirkan bagimu agamamu, bagiku agamaku, jadi ya oke lah, nggak masalah juga, nolong orang, semua orang harus saling tolong menolong, apalagi saya adik kelas. Jadi saya tinggal sama-sama dengan mereka tinggal sama-sama dengan saya. Nah, karena sering tidur bersama, makan bersama, jadi mau nggak mau, kok saya juga bingung, kok kenapa kekuatan saya lebih banyak. Begitu. Dan banyak hal yang lebih luar biasa di luar pikiran saya kok. Saya kok bisa naik haji dalam alam roh. Saya kok bisa cabut orang peroh. Saya kok bisa bermain-main, bikin mimpi apa segala macam. Kok saya bisa punya pasukan jin. Begitu. Saya bisa bikin putih jadi emas. Saya bingung. Saya pernah ketemu sama Dajjal Lucifer. Ya, saya pernah ketemu. Waktu itu saya masih posisi Muslim. Jadi di dalam wirid itu Pak, modalnya hanya memuji begitu saja atau perlu ditambah dengan puasa atau apa begitu? Enggak. Jadi wirid aja, penyembahan begitu aja. Ya, kita fokus pada penyembahan. Maka ya ternyata alam gaib dengan alam roh itu ya satu alam, tapi beda jalur lah bahasa saya. Nah, jadi kita masuk alam roh itu yang penting, kita tekun, fokus, itu kita bisa merasakan lebih dari apa yang ya luar biasa lah begitu, kayak di film-film kartun kadang-kadang. Ya. Saya bisa Pak, kita balik sebentar nih Pak. Waktu Bapak dulu masih di agama yang lama, Bapak punya konsep kehidupan seperti apa Pak terhadap yang non-Muslim? Jadi pandangan Bapak terhadap yang non-Muslim itu seperti apa gitu? Khususnya misalnya ke Kristen gitu loh. Pandangan Bapak seperti apa pada waktu itu? Ibadah apaan itu? Oh begitu ya? Iya, ibadah ngapain tuh? Ibadah apaan tuh? Ibadah pakai sepatu kotor jalan masuk, mendingan kita bersih. Belum masuk masjid musola kita udah mesti ambil air wudhu. Kalau mereka pakai kotor itu, pakai sepatu, sinjang apa tahu masuk ke dalam gereja. Terus apalagi ibadah terus pakai baju begitu, ngapain tuh? Satu-satu mancing-mancing orang. Terus mereka itu makan babi apa semua itu saya enak. Dan saya punya pikiran tuh selalu jahat mereka. Maksudnya pikirannya jahat itu maksudnya kalau boleh saya jaga jarak lah. Dan sisi lain juga ada beberapa yang saya anggap sombong. Itu dalam pola pikir saya dulu. Maksudnya orang Kristen kayak sombong. Pendeta itu pakai jas itu kayak sombong aja. Oh,
Itu muncul sendiri apa Spontan, Pak. terdoktrin seperti itu? Sisi lain terdoktrin, sisi lain juga memang spontan. Oh, spontan ya. Ya, Jadi tapi sisi lain itu juga memang begitu, memang dari orang tua begitu. Pernah nonton satu kali, pernah saya ingat di Bitung saya pernah nonton film Tuhan Yesus, pas lagi putar Tuhan Yesus, papa kasih mati. Ini apa? Akhirnya mati Tuhan apa terus mati? Saya bilang iya, oh, Tuhan apa mati. Nah, akhirnya kita didoktrin begitu. Jadi semacam itulah keturunan kita begitu. seperti pembatasan ya, pembatasan Nah, terhadap kalau di luar orang kelompok. Kristen minum datang ke rumah kita, orang Kristen minum itu kalau kalau datang terus minum begini, Ya. minum begini, minum ini kita nggak boleh minum sini. Kita minum sini nggak? Karena nggak mungkin orang minum begini. Oh. Ya, Nah, ya, ya, itu ya. jadi ini kita dicuci habis itu. Kita nggak boleh minum bagian sini nggak boleh minum. Kita mesti minum bagian ini, tegangan ini. Oh. Walaupun sudah dicuci, Pak. Iya, Tetap aja itu dianggap sesuatu yang tidak najis. boleh diminum, najis. Ya, Haram. ya. Berarti di dalam agama sebelumnya Bapak tergolong orang fanatik ya, berarti ya dengan Sangat, doktrin-doktrin yang dipahami ya. sangat. Hmm. Ya, ya, ya. Terus ada yang memahami nggak kalau Bapak punya konsep kehidupan seperti itu, misalnya dari yang non Muslim, ada pernah nggak yang merasakan kalau misalnya yang non Muslim itu diperlakukan seperti itu? Ada nggak Pak? Dari teman-teman atau mungkin dari tamu-tamu yang datang? Iya, saya kurang paham maksud Pak. Ya, jadi misalnya ini orang Kristen datang nih, bertamu di Iya, rumah Bapak. Nah, terus kemudian artinya konsep kehidupan yang Bapak pahami di dalam agama sebelumnya kan seperti yang Bapak jelaskan tadi, bahwa itu bekas-bekas itu kan tetap najis dan tidak boleh diminum. Nah, kira-kira ada nggak yang merasakan hal itu? Maksudnya menyadari kalau keluarga Bapak atau Pak Patra sendiri melakukan itu terhadap mereka gitu loh. ada Ada Pak. nggak yang Cuma mereka sadar? yang non Muslim, yang Nasrani itu menganggap itu biasa aja. Mereka tidak ada pengaruh. Mereka tahu kita ini orang fanatik. Mereka tahu. Hmm. Mereka tahu. Cuma kebetulan kayak contoh kalau kita lebaranan, maka staf papa itu datang bawa kue dan itu papa beli. Nah, tapi Hmm. papa dong tahu bahwa papa ini penggeli, bahasa sini penggeli. Saya Ya. punya papa itu penggeli, kita orang ini penggeli. Tapi mereka tetap cuek saja, kasih aja gitu. Nggak ada Oh, masalah. begitu. Mereka nggak ada masalah. Malah justru saya bingung kok maksudnya mereka tahu kita tidak suka, tapi mereka datang. Mungkin cuma karena atasan dengan bawahan gitu. Tapi ada Hmm. teman-teman sejawat juga, bos-bos bapak juga cuek saja kok. Dia cuek saja, nggak ada pikiran menganggap walaupun itu, tapi itu kebanyakan cuma rahasia kita aja di rumah tangga, di rumah, dalam rumah kita nggak Hmm. kasih tahu ke orang-orang. Tapi Jadi waktu itu istilahnya, saya pembantu orang Sangir, orang Kristen, tapi mereka juga cuek aja kok, mereka nggak ada masalah. Gitu. oh, jadi istilahnya mereka yang non Muslim ini istilahnya tahan banting lah ya, diperlakukan seperti itu pun Iya, cuek aja gitu ya. iya. Mereka cuek saja, mereka nggak, artinya nggak ada pengaruh buat mereka. Saya juga bingung. Hmm. Iya. Bapak pernah berpikir nggak, kok orang Kristen ini diperlakukan kayak begitu, cuek-cuek aja mereka? Pernah berpikir nggak, Pak? Enggak sih, cuma cuma lihat-lihat ya, kita kalau ya cek aja lah, kita juga pikir ya sudah lah, kita tetap lakukan kita punya bagian gitu. Artinya Hmm. kita tetap melakukan tompe syariat atau tompe jaga-jaga lah supaya jangan kena najisnya, jangan kena haramnya. Ya, 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 ya. Tindakan yang paling ekstrim yang pernah Bapak lakukan yang lalu di waktu-waktu yang lalu seperti apa, Pak? Terhadap non-Muslim, terhadap non-Muslim, Pak. Misalnya terhadap Kita, Kristen gitu loh. kita banyak bergerak di alam roh, Pak. Oh, bergerak di alam roh ya. Seperti apa, Ya, Pak? kita Misalnya hancurkan yang gereja, Bapak lakukan? memecah belah orang percaya.
Oh gitu. Supaya orang percaya masuk gereja itu Pak, misalnya contoh masuk gereja ini contoh Pak ya. Ya. Kita ini kan waktu saya masih ikut kuasa kegelapan itu kita Hmm. masuk gereja, saya bisa menyamar sebagai malaikat terang. Artinya waktu saya tidak tahu Oh. istilahnya. Jadi Oh gitu. saya ke gereja, saya kasih kasih apa? Kasih tunggu saya punya pasukan-pasukan alam roh, roh jahat itu di luar. Nanti Hmm. saya masuk ke dalam, saya lihat. Jadi saya bisa melihat Pak dulu dalam Hmm. versi kuasa kegelapan mana yang tukang Carlota, mana yang penzina, mana yang pendusta, mana yang pemabuk. Kalau kita level Hmm. kita, kalau saya orang berkelahi, orang baku berkelahi, baku pukul di luar itu bukan level kita. Itu level Ya. setan bawahan. Jadi kita kalau Oh. mabuk di jalan itu kita tambah lagi roh pemabuknya supaya dia makin mabuk akhirnya lambung pecah mati. Kalau dia berkelahi, Hmm. tukang berkelahi, kita lagi tambah roh emosi, masuk roh emosi ke dalam dirinya, masuk roh emosi masuk, tambah lagi. Misalnya roh emosi di dalam dia ada di celahnya itu kelihatan, di alam rohnya kelihatan manusia itu punya emosi tinggi, celahnya di situ ada misalnya roh emosinya ada 2 3, saya kasih masuk lagi barang 4 atau 5 atau 6 atau 10 supaya baku pukul sampai mati masuk neraka gitu. Hmm. Nah, kalau Ya, ya. masuk gereja terus dapat perempuan, dapat lihat perempuan tukang bersinah, maka kita kasih masuk di luar, roh bersinah masuk, kasih masuk lagi. Terus kita dapat lihat lagi ada ada orang Carlota, kita masukin lagi roh Carlota, supaya yang orang tukang Carlota itu melirik sama perempuan yang tukang bersinah, yang perempuan bersinah itu, tukang bersinah itu dia mulai pasang gaya-gaya supaya memancing orang. Akhirnya yang Carlota itu ngomong sama temannya, akhirnya satu gereja itu tidak perhatikan khotbah. Hmm. Kalau Carlota itu apa maksudnya, Pak? Banyak Suka ngomongin teman-teman orang, belum paham. Hah? gosip, suka gosip, Oh, oh suka gosip. suka ngomongin Iya, orang, ya. Suka suka ngomongin orang bicara ya. dalam ibadah. Iya, iya, iya. Nah, Nah, itu kita perangi. ilmu seperti yang Bapak sebutkan tadi itu dari mana Bapak peroleh? Karena kita anak Lucifer, pangeran, maka itu ada fasilitas kerajaan neraka. Jadi kita ada punya roh Oh. pembimbing. Hmm. Nah, Kita kenapa namanya gereja setan Pak? Mohon maaf saya ini gereja setan itu bukan gerejanya, sebenarnya strukturnya. oh strukturnya. Ya, sama strukturnya. Ada gembala sidang, pimpinan jemaatnya itu Lucifer, ada anak-anak gembalanya. Nah, kita anak-anak gembala. Ada para imamnya, majelis. Nah, itu. Ada departemen sekolah minggunya, ada misinya. Luar Nah, biasa ya. kebetulan kita anak gembala, jadi kita punya pangkat, punya fasilitas. Walaupun tidak seperti kayak kayak siapa itu, kayak siapa yang kesaksian, kayak siapa ini, dukun ini, Dautoni atau siapa itu, siapa itu, Iya. yang Manado itu, itu mereka pasukan, mereka bagian pasukan. Oh. Kita pangeran, walaupun kita tidak sehebat mereka, tapi kita jabatan kita lebih tinggi dan dalam kerajaan setan itu otoritas dijunjung tinggi. Oh. Oh. Jadi strukturalnya sangat lengkap ya, Pak ya? Iya Pak. Ya, ya. Nah, Kita malah Bapak punya belum. perpustakaan. Kenapa? Kita punya perpustakaan. Punya perpustakaan. Ya, perpustakaan di alam roh. Oh, di alam roh. Iya, di situ banyak. Iya. Saya waktu itu tanpa sengaja, mohon maaf Pak, saya sedikit kesaksian. Waktu Hmm. itu tanpa sengaja saya tanya, ada teman satu yang saya punya staff itu, dia lebih dulu ikut gereja setan. Dia pangkatnya lebih tinggi dari saya. Nah, jadi waktu itu dia bilang, kita Fatra ada perpustakaan. Oh, gitu. Iya, perpustakaan itu. Kalau kita bilang apa, di sana ada apa? Buku-buku, ada barang-barang yang belum ada di alam nyata ini sudah ada di sana. Terus buku-buku apa paling banyak? Saya tanya begitu. Dia bilang buku yang paling banyak itu adalah buku bagaimana menjatuhkan orang Kristen. Oh, kenapa? Dia bilang, iya karena kasih jatuh orang Kristen susah. Susah sekali kasih jatuh orang Kristen. Nah, waktu itu saya masih muslim, jadi saya tanya. Saya tanya, kalau saya, dia cuma tertawa saja. Kalau saya bagaimana? Kalau orang bagaimana? Dia cuma tertawa saja. Saya tidak berani lanjut. Ya, 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 ya. Oke, oke. Pak, Bapak belum ceritakan secara lengkap nih. Bagaimana ceritanya Bapak bisa sampai tergabung dengan gereja setan, Pak? Itu Kan pada tadi Pak. waktu itu
pada waktu itu Saya, Bapak kan masih di agama yang lama. Bagaimana ceritanya bisa ini? Bisa jadi di bergabung? gereja setan itu siapa kuat dia menang, Pak. Jadi ketika Ya. saya punya potensi mulai naik, saya sudah mulai naik, gini, maka teman-teman saya yang pertamanya ceritanya satu kos itu mau membimbing saya, tapi karena Anda lihat saya punya potensi sudah mulai naik, maka dia tindis, Hmm. tindis. Akhirnya saya sakit tanpa penyakit. Oh. Ya, saya masuk rumah sakit sakit tanpa penyakit. Masuk Hmm. berhari-hari, saya berhenti dari kerja satpam, papa panggil saya pulang. Hmm. Papa panggil saya pulang, saya di rumah, ya saya mau bertobat bahasa saya. Saya mau Hmm. bertobat, saya malah sering mengaji, sering pokoknya bertobat lah. Bertobat Hmm. betul-betul. Nah, karena kita udah sirik ini, udah mau mengarah ke murtad, so sirik ini, so nggak bisa apa-apa. Jadi saya cuma mengaji, tapi bukan tambah damai, tambah sengsara. Saya tidak Hmm. merasakan kedamaian, tidak ada kedamaian sama sekali. Malah saya lebih 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 jago lagi, Pak. Lebih jago. Saya tahu saya punya mama tiri mau keguguran 3 bulan sebelum dia keguguran. Saya sudah lebih tahu. Saya jadi bingung kenapa kok saya punya ini tidak hilang. Kalau bertobat mestinya saya mau jadi seperti orang biasa saja, tapi tidak hilang. Terus saya penyakit, sakit penyakit, saya alergi, makan apa saya alergi. Dari kepala sampai kaki saya bentol-bentol. Hmm. Nah, saya ambil keputusan bunuh diri. Saya Hmm. minum semua obat. Saya Iya, minum iya. semua obat karena saya sudah bingung bagaimana ini minum obat malam. Kemudian eh, ternyata cuma sampai kaki aja, sampai lutut dingin. Habis itu panas lagi. Nah, saya hidup Hmm. lagi. Saya hidup lagi. Terus akhirnya saya ambil keputusan melarikan diri dari rumah. Lari lagi, saya ambil sendiri keputusan sendiri. Pagi-pagi saya lari, saya keluar dari kamar, saya bilang Bismillah. Saya sudah tidak bilang lagi, saya tidak bilang lagi ya Allah, saya tahu, saya tahu diri, saya sudah syirik. Jadi saya cuma bilang, ya Tuhan, pencipta alam semesta, pencipta langit dan bumi. Saya Muhammad Tiar Patra mau keluar dari rumah. Saya punya pikiran mau jadi petapa saja. Saya mau bertapa Hmm. saja. Keluar dari kamar saya bilang Bismillah. Keluar dari di rumah saya bilang Bismillah. Keluar dari halaman saya bilang Bismillah. Saya jalan kaki, saya nggak tahu mau kemana. Saya bilang, saya cuma tiba-tiba di jalan sepi, saya angkat tangan, kedua tangan, saya bilang, ya Tuhan pencipta alam semesta, pencipta langit dan bumi, pencipta Muhammad ya Patra ini, inilah hambamu yang sedang mencari engkau. Jadi waktu itu saya bilang, saya mau cari Tuhan, saya mau bertapa saja, saya tidak tahu Hmm. mau kemana lagi. Tapi Tuhan kasih gerakan saya ke rumah teman yang imam gereja setan. Ya, tapi papanya majelis gereja Pantekosta, tapi Oh. anaknya imam. Imam itu tukangnya culik-culik orang, potong-potong orang. Hmm. Dia masuk situ. Akhirnya saya dinobatkan jadi Pangeran Lucifer di situ. Pangerannya Ya, Lucifer ya. ya Pangeran saya. Lucifer turun langsung untuk mentabiskan saya, mengukuhkan saya jadi anaknya. Nah, tapi Iya, iya. ternyata Tuhan punya rencana lain. Di depan rumah itu ada hamba Tuhan yang tiap Hmm. pagi bangun mesbah doa, malam ada berdoa. Saya perhatikan mereka, orang Ambon. Singkat Iya. cerita, singkat cerita itu tadi saya dibaptis tapi bukan dengan mereka, dibaptis dengan orang lain. Tapi cuma baptis selam saja tidak cukup. Masih ada roh jahat keluar. Masih banyak saya juga bikin kacau KKR, masih suka tersinggung, masih suka marah. Tapi saya sudah belajar Alkitab, sudah belajar firman Tuhan, sudah baca-baca Alkitab. Tapi di kamar gereja setan itu, di kamar imam itu, jadi masih banyak Hmm. kuasa kegelapan. Tersinggung sedikit saya sikat. Saya tidak fisik, tapi saya sebagai secara roh. Tapi sudah Kristen, sudah dibaptis. Nah, kebetulan saya tertarik dengan bapak satu yang depan rumah itu. Akhirnya saya bercerita dengan dia. Saya capek, saya lelah, saya bosan begini terus.
Bapak itu bilang, dalam doa 3 hari sebelumnya saya sudah tahu kamu mau datang ke saya. Jadi dalam doa keluarganya, dalam mesbahnya itu dia sudah tahu bahwa saya akan datang sama dia. Maka dia tanya, kapan bro ada waktu? Saya bilang lebih cepat lebih baik. Bagi saya untuk kebaikan, untuk ini saya mau cepat-cepat sudah, saya sudah capek sudah lelah. Jadi ya sudah itu apa mereka layani pelepasan kurang lebih 1,5 jam. Akhirnya roh jahat itu bersih keluar dari semua saya, dan saya langsung berdiri tegap. Bapak itu bilang, Bapak sebagaimana engkau kudus maka kuduskan anak ini. Saya spontan langsung berdiri tegap. Saya bilang, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Padahal saya tidak tahu itu kalimat itu, tapi saya langsung berdiri tegap. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, hambamu Muhammad Yarfatara dikuduskan dalam nama Yesus. Habis itu langsung saya hidup baru. Langsung saya mukanya lain, sukacita, penuh kasih karunia. Pokoknya segala macam lahir baru, saya bersukacita. Saya dilepaskan secara roh, saya mulai melayani Tuhan. Amin. Itu. Pak Fatra, mungkin kita balik sedikit nih. Tadi belum terlalu jelas ini. Bagaimana Bapak sampai bisa mengenal gereja setan? Kan istilahnya Bapak kan dari kepercayaan agama lama dari Muslim. Nah, bagaimana Bapak bisa bersentuhan apalagi sampai mengikut mereka? Apa yang menjembatani hal tersebut? Itu teman-teman yang tinggal di kos tadi. Oh, tinggal di kos tadi. Ya, sama-sama. Jadi mereka gereja setan. Oh, mereka gereja setan. Nah, cuma Bapak pas mau sendiri, bertobat, mereka diusir dari Persekutuan Doa. Pas mereka mau bertobat, mereka diusir dari Persekutuan Doa. Akhirnya mereka semacam sakit hati. Jadi sekalian, pelarian. Iya, sekalian dari terlanjur basah ya mandi sekalian, kira mereka itu. Oh, jadi mereka itu kepahitan ya, artinya mereka merasa ditolak begitu ya Pak? Ya? Iya, ditolak. Nah, kalau kita masih muda-muda waktu itu. Oke, itu kan mereka Pak. Mereka kan istilahnya memang imannya kan di dalam Tuhan Yesus atau sebagai orang Kristen. Nah, iya. Bapak ini kan dari Muslim nih. Bagaimana Bapak di dalam keimanan Bapak yang fanatik terhadap agama, tapi kok mau istilahnya mengikuti bergabung dengan teman-teman yang memang notabene-nya tidak satu iman dengan Bapak? Apa yang menjadi dasar Bapak sampai mau istilahnya terlibat bergabung bahkan mengikuti mereka gitu? Mengikuti gereja setan maksudnya? Iya. Tertarik dengan alam roh. Karena memang tujuannya melihat Allah pemuka. Oh, mau melihat mukanya Allah begitu ya? Iya, karena cuma dengan roh saja bisa lihat, bisa mau cari lihat gitu. Oh, jadi dasar kepenasaran Bapak yang dari istilahnya dari SD itu kepengen tahu muka Allah seperti apa, itu yang membuat Bapak akhirnya bergabung dengan mereka. Iya. Jadi mungkin dengan itu ya, mungkin dengan bergabung itu ya istilahnya sekali mendayung 2-3 pulau, dapat kesaktian, bisa juga lihat Allah pemuka. Oh gitu. Tapi tidak mempertimbangkan bahwa ini kan dari iman yang berbeda. Bapak ada pertimbangan yang rasional nggak pada waktu itu? Nggak ada Pak. Saya pikir segala cara saya berusaha untuk ini. Oh, jadi keinginan tahuan Bapak tentang mukanya Allah seperti apa itulah yang menjadi modal utama ya sampai Bapak mengikuti mereka begitu. Iya. Segala cara saya buat untuk melihat, saya mau lihat wajah Tuhan itu seperti apa. Wajah Allah seperti apa. Tanpa meminta nasihat. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Saya baru tahu pas tanya ini. Iya. Maksudnya saya baru tahu pas tanya saya ini. Saya baru berpikir ternyata tujuan saya cuma itu. Oh, gitu ya. Jadi tanpa meminta nasihat dari orang tua, dari siapapun, jadi keinginan tahuan. Oh, sudah keluar dari rumah? Iya, sudah di saat itu saya sudah keluar rumah. Oh. Jadi pas saya pulang itu saya sudah gereja setan. Boleh diceritakan sedikit Pak, itu Bapak sampai keluar rumah itu karena diusir orang tua atau bagaimana tadi? Saya masih kurang jelas tadi Pak.
Iya, karena saya suka ikut pramuka, Oh, suka ikut berkemah, pramuka. suka ikut berkemah. Oh, ya, ya, ya. Apa yang menjadi menjadi dasar Bapak suka ikut pramuka, Pak? Apa memang itu hobi atau ada Hobi, Pak. keinginan tahuan sesuatu gitu? Hobi saja. Oh, hobi saja. Oke, 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 oke. Baik, 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 Pak. Jadi keinginan tahuan tentang mukanya Allah seperti apa, itulah yang membuat hal-hal lain itu menjadi tenggelam dengan sendirinya ya. Iya, segala cara saya buat. Saya nggak peduli. Akhirnya saya Hmm. mau cari tuh waktu itu nggak tahu, saya tidak tahu pakai, cuma saya punya perasaan saya mesti lihat Tuhan mukanya gimana itu gitu. Hmm. Nah, Sampai saya pernah setelah negosiasi dengan iblis, saya tidak akan ikut ah, iblis sebenarnya. Waktu itu saya pernah oh, iblis tawarkan uang secara alam roh. Nah, hmm, uang, saya bilang, iblis, biar saya hancur lagi saya tidak akan ikut ngana. hmm, Terus dia bilang, oh nanti ngana lihat ya, karena tetap ikut saya. Ya hmm. terjadilah, akhirnya terjadi juga saya ikut dia. Akhirnya saya bikin perjanjian, saya pakai darah. Oh, seperti apa tuh perjanjian darah, Pak? Pakai darah. Saya punya tanda tangan di alam roh Oh, 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 oh. dengan darah. Iya, iya. Nah, setelah Bapak eh, keinginan tahuan begitu besar, apakah terpenuhi nggak keinginan tahuan itu? Bapak bisa melihat wajah Tuhan apa bagaimana? Justru yang lihat lain, lihat tapi lihat lain gitu Pak. Oh, jadi yang Ya, dilihat bukan huruf Tuhan tapi kalimatnya, oh, tapi dalam bentuk lain. dalam bentuk lain ya. Waktu itu mimpi dan masih jelas sekali, itu bukan mimpi menurut saya, kayak penglihatan. Tapi saya sampai sekarang saya masih jelas sekali itu. Oh, iya, 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 iya. Jadi Bapak di dalam alam roh itu seperti Bapak melihat Lucifer itu bisa diceritakan nggak Pak? Itu seperti apa Bapak lihat? Apa halusinasi atau memang itu real? Roh Pak, Ya. jadi kayak semacam bayangan tapi kayak film kartun gitu Pak. Tapi tergantung suasana hati dia. Kalau dia datang dengan senang itu mukanya ganteng, gagah, tinggi seperti orang barat. Tapi kalau dia Hmm. lagi marah Pak itu mukanya jelek. Tapi bagi orang-orang punya karunia, mungkin bahasa saya dulu itu seperti kalau dia datang itu tandanya bau belerang. Tapi dia Hmm. tidak maha hadir. Tidak maha hadir ya. Tidak, Pak. Jadi kalau dia datang itu kita tahu bahwa ini dia datang. Tapi kalau ini bukan, itu cuma bawahannya saja. Saya Itu cuma pernah itu Pak Patra, saya pernah dengar eh, ada yang menceritakan tentang kesaksiannya Mongol. Apa iya. itu Bapak tahu nggak itu kesaksiannya? Atau Mau Bapak ya pernah satu grup nggak? Pernah satu saya grup nggak? Dan iya saya maksudnya Mongol itu tadi yang saya bilang. Mongol itu dari kita masuk dalam British Setan. Cuma Mongol itu bagian pasukan. Itu bawahan saya dulu. oh begitu. Iya, maksudnya dalam dalam jabatan Pak, dalam struktural. Karena saya Oh, anak, saya pangeran. Dia panglima, mau panglima, oh, mau jenderal, tapi dia tetap pasukan. oh dia pasukan. Kalau Bapak anak ya, Anak. pangeran ya. Mm-mm. Oh ya, 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 luar biasa. Untuk menentukan pangeran atau pasukan begitu siapa Pak? Berdasarkan pilihan siapa? Lucifer. Lucifer sendiri yang menunjuk. Iya. Tapi ada juga ada dalam bentuk apa? Semacam kalau kita lelang jabatan. Hmm, gitu ya. Nah, apa deal dengan Lucifer sampai dia mau mengangkat Bapak menjadi anak atau pangeran? Apa deal yang Bapak lakukan dengan Lucifer? Dia yang pilih. Iya, dia yang pilih, tapi kan biasanya ada deal-deal tertentu. Artinya Iya, kamu jadi saya cuma misalnya bilang, begini. Nah, gimana? sama dia, saya mau ikut dia, tapi saya tidak mau Hmm. masuk sampai ke dalam. Oh. Ya, tapi bikin perjanjian loh. Hmm. Makanya semua fasilitas dia juga dapat, tapi saya tidak sepenuhnya dapat karena saya tidak ikut dia sampai ke dalam. Ibarat saya rumah cuma di halaman saja, tapi saya pangeran. Ada Pangeran. pengawal, ada roda jahat pengawal, ada.
ada fasilitas rohani dalam tanda kutip, pengurapan khusus dalam tanda kutip. Jadi waktu dialog dengan Lucifer itu seperti kayak bicara begini, apa ada bahasa tertentu yang Bapak pahami? Seperti bahasa biasa saja. Bahasa biasa aja, seperti yang Bapak lakukan saat ini, begitu? Iya. Tapi pada saat pelantikannya itu ada yang bimbing saya, itu imam. Oh. Ya kayak majelis gereja lah, penatuannya. Imam, nah, itu teman saya pimpin. Imam itu manusia apa dari kerajaan roh juga? Manusia, Pak. Manusia? Iya, imam gereja setan itu teman saya yang saya tinggal, yang saya lari 2 kali. Iya. Sampai saat ini Bapak masih terhubung dengan orang tersebut? Ada sih di Facebook, teman-teman. Tapi saya sudah tidak lihat dia punya kerjanya apa. Saya tidak. Tapi kayaknya dia udah berubah. Yang saya punya staf dia sudah jadi pendeta. Yang saya punya staf anggota satpam dia sudah jadi pendeta. Walaupun dia tingkatan lebih tinggi, dia anak Lucifer kedua, saya ke-6. Dia lebih tinggi. Tapi dia sudah jadi gembala. Ada berapa orang semua anaknya, Pak? Ada 200-an, Pak, lebih. Jadi tergantung pengurapannya, tergantung kekuatannya, kemampuannya. Ya mengurapi siapa, Pak? Lucifer. Lucifer sendiri yang mengurapi anak-anaknya. Iya, juga dilihat perbuatan jahat kita. Makin banyak berbuat jahat, makin banyak pengurapan. Oh, makin banyak berbuat jahat, makin pengurapan makin kencang begitu. Jadi kebalikan. Perbuatan jahat seperti apa, Pak? Misalnya yang dilakukan? Apa saja, Pak? Pokoknya namanya jahat. Iya. Apa saja? Jahat terhadap sesama manusia. Iya, sesama manusia supaya dia jauh, dia tidak mengenal Tuhan itu. Tapi makin dahsyat kalau kita bisa menangkan orang Kristen. Oh gitu. Ya. Karena yang lain kan kita punya bawahan. Iya. Luar biasa Bapak punya pengalaman. Bapak punya pengalaman luar biasa. Saya posisikan saya seperti itu. Jadi dulu kan jangan sampai bawahan dulu. Ya. Terus punya putri nggak, Pak? Kalau Bapak kan pangeran. Lucifer itu punya putri nggak? Ada. Iya. Ratu, ada istrinya, ada istri Lucifer, ada juga ini anak-anak perempuannya ada. Putri, ada juga istrinya. Bukankah Lucifer itu seorang wanita, Pak? Lucifer itu laki-laki, Pak. Oh, begitu. Dia punya istri. Nah, itu istrinya itu ada istrinya, Pak. Dan itu secara fisik. Ya mengacu kita kan pemahaman kita seperti misalnya ada nama, ya mohon maaf ya kalau namanya sama bukan Anda yang kita maksudkan. Kan banyak yang wanita menggunakan nama Lucy begitu. Iya. Itu kan jadi pengertian manusia itu kan kalau Lucy itu kan berarti perempuan. Nah, tapi setelah Bapak masuk di alam roh, kalau Lucy itu berarti laki-laki, Lucifer begitu. Iya, itu mengenambangkan, saya tidak tahu Pak ya, waktu itu saya dalam iman Kristen saya tidak tahu, belum iman Kristen saya tidak memahami ya tentang pemahaman Alkitab, saya tidak tahu firman Tuhan. Cuma dalam pemahaman saya waktu itu kan Dajjal dalam versi kita Kristen, Islam, Dajjal Jalal kan saya sudah lupa. Dajjal. Nah, itu laki-laki, iya. Maksudnya bukan laki, tapi pokoknya tampan lah. Ya, kalau Dajjal kan memang pengertian kita kan laki-laki ya. Cuman kalau secara nama, kalau Lucy itu kan yang kita kenal kan berarti perempuan gitu. Tapi nggak apa-apa lah, itu kan ketampanannya kan. Ya, yang lebih real kan kalau orang yang masuk ke dalam dunia roh gitu loh. Seperti Bapak ini kan bukan hanya memahami secara nama, tetapi Bapak kan masuk ke dalam dunia roh. Dan itu yang lebih real gitu loh. Artinya pernah mengalami secara langsung kan? Iya, Pak. Oke. Terus kesenangan apa yang Bapak peroleh selama Bapak menjadi pangeran pada waktu itu di dalam alam roh, Pak? Kesenangan apa yang membuat Bapak sangat istilahnya sangat excited di dalam kerajaan tersebut? Saya bisa mengutak-atik manusia.
Oh, bisa mengotak-atik manusia. Ya, bisa orang lagi jalan sama-sama suami istri yang tidak bertobat atau yang tidak kenal Tuhan, itu sebentar saja saya bisa kasih putus. Oh, Terus begitu habis ya. itu kita bisa bikin mimpi, Hmm. habis itu kita bisa ambil rohnya, kasih masuk dalam Hmm. binatang. Kalau dia sakit hati ke saya, kalau dia marah ke saya, itu paling tinggi 3 hari. Habis itu lewat Bap- mati. Bapak masukin rohnya ke dalam binatang. Ya, dalam gelas. Pernah Nah, satu kalau kali dia anak, dia ya, masuk rohnya dimasukkan ke dalam gelas atau binatang, terus bagaimana kesadarannya, Pak? Kan dia masih dia yang, beraktivitas. ya di situ roh jahat yang masuk ganti. Oh, roh jahat yang menggantikan kehidupannya. Iya, iya. Itu Oh, ada begitu orang ya. Kristen ikut tenaga dalam, Iya, iya, dia iya, coba ya, tahu, tahu. kita ambil aja rohnya. Jadi dia Hmm. kayak kerasukan selama selama berapa menit. Iya, iya. Makanya ada orang biasanya emosi tidak terkendali itu kan berarti bukan roh manusianya, tapi roh jahat yang sedang mengendalikan dia ya. Sebenarnya sudah banyak orang mati di jalan, Pak. Hmm. Iya, sudah banyak orang mati, sudah bukan roh manusianya, sudah roh jahatnya. Sebenarnya sudah banyak itu, Pak. Begitu ya. Iya, 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 iya. Luar biasa Bapak punya pengalaman ini kayaknya kita perlu angkat di dalam case tersendiri nih, Pak, untuk berbicara pengalaman di dalam roh ini perlu untuk menjadi berkat untuk mencerahkan banyak orang ini karena hal-hal seperti ini kadang-kadang orang khususnya ya orang-orang Kristen kadang-kadang tidak paham hal seperti ini. Oke, saya Pak, saya sekarang gimana? saya tidak akan berbicara tentang agama lain, Pak ya. Tapi memang Ya, kita ya. fokus cuma pada orang Kristen saja. Ya, ya, baik, Itu, baik. saya masih itu Baik, Pak. fokus kita untuk menjatuhkan orang Kristen saja waktu dulu itu. Ya, ya. Oh, Bapak memang masuk ke situ tuh memang khusus untuk menjatuhkan orang-orang Kristen ya? Iya, itu orang lain kita enggak peduli karena memang itu bawahan kita kok, pengikut kita. Kedepannya mereka Oke, akan oke. tetap jadi pengikut kita. Iya, paham saya, Pak, paham. Nah, yang Bapak bisa ceritakan secara lengkap bagaimana Bapak di dalam kondisi seperti itu artinya sebagai pangeran daripada Lucifer atau kerajaan kegelapan itu Bapak bisa berjumpa atau mengenal Tuhan Yesus. Bagaimana peristiwanya itu terjadi, Pak? Ada satu titik di mana saya rasa bosan, Pak. Hmm. Saya rasa saya so jago, Hmm. hebat. Jadi, tapi saya tidak punya apa-apa karena saya tidak terlibat ke dalam. Saya tidak punya fasilitas seperti anak-anak setan yang lain, pangeran yang lain. Punya Hmm. uang, punya mobil, punya harta. Saya tidak. Karena saya tahu juga bahwa iblis itu terjadi neraka. Cuma saya ingin cari tahu, ya itu tadi, cuma saya sekedar ingin cari tahu Tuhan bemuka, Allah bemuka. Hmm. Jadi saya tidak masuk ke dalam, terlibat terlalu dalam. Tapi akhirnya saya tergantung antara putih atau hitam, saya di tengah-tengah. Oh, oh, oh. Jadi saya merasa ada satu titik di mana saya sudah bosan. Sisi lain saya jago, tidak ada yang menghalangi saya. Tapi memang jujur tidur pun tidak tenang karena ada jabatan itu bisa diambil sewaktu-waktu oleh orang-orang kuat yang lain. Saya bisa mati Hmm. tiba-tiba, saya bisa di jalan bisa mobil tabrak atau apa, itu saya bisa saja begitu. Dan saya ada merasa ketidaktenangan, ketidaknyamanan seperti itu. Dan juga ada rasa Mhm. bosan. Terus saya jalan kaki. Nah itu tadi saya jalan kaki kurang lebih 3 kilometer saya jalan kaki. Saya pikir mau kemana ini? Saya kalau membalik ulang tidak mungkin karena saya sudah dikategorikan syirik dan murtad. Itu biar bagaimanapun saya tetap akan masuk neraka ke agama saya yang lama. Terus saya berpikir agama Buddha bawahan saya, Hindu aduh apalagi yang bawahan saya itu semua. Konghucu aduh, saya enggak. Pas pikir Kristen, pusing saya bilang, pusing. Nah, pokoknya siapa cepat dia dapat saya lah. Saya bilang gitu. Saya Hmm. ingat itu, siapa cepat dia dapat saya lah. Nah, kira-kira jalan Hmm. 50 meter, ketemu teman pendeta. Saya cerita. Makanya dia suruh saya dibaptis. Hmm. Pak, Saya pikir sebentar ya, Pak, saya mau tanya bagian. dulu nih Pak. Bapak merasa jago itu apa saja yang Bapak miliki pada waktu itu Pak?
sehingga Bapak menjadi sombong istilahnya. Iya, karena semua Pak, air jadi emas, kutak-katik orang, Itu manusia. air jadi emas. Iya, Itu di alam jasmani apa di alam roh itu, Pak? alam fisik, alam fisik. Alam Tapi fisik. tapi itu dihalangi sama teman saya, jangan. Karena dia tahu bahwa ketika saya bikin begitu, saya punya tenaga tak kuras banyak. Saya bisa tahu di mana lingkup emas di dalam tanah. Saya bisa tahu benda-benda keramat di tengah tempat atau emas atau harta. Terus saya bisa naik haji, saya bisa keliling-keliling, saya bisa cari orang biar dia sembunyi di lubang semut sekalipun. Tenaga dalam apa saja yang tentunya itu, yang orang silat, karate apa, tenaga dalam apa saja, saya lewat itu. Bapak pernah praktekkan di alam jasmani? Iya, sering. Makanya saya ngomongin karena saya praktekkan. Ada saya punya teman yang punya tenaga dalam, saya kasih paek di pantai, oke, pantai mati Pak. Angin fisik, langsung angin fisik datang. Tapi dia belum sempat mati sih, kalau dia tahan dia itu ya sebenarnya secara lampau dia sudah mati. Cuma fisiknya saja masih. Iya. Nah, tapi Pak, jujur Pak, gimana? Jujur Pak, kita waktu kita di kuasa kegelapan, kita pede sekali. Gitu ya. Jadi apa yang kita ungkapkan, kita nggak pakai mantra Pak. Iya, jadi kalau kita di saya ini, level saya beda dengan mereka yang dukun-dukun itu. Mereka belajar dong nenek, dari mereka punya nenek, kakek, buyut, apa mereka turun-temurun gitu. Kalau kita enggak Pak, apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan jadi. Jadi ketika saya lihat, maka saya sering khotbah, saya bilang gini, kalau khotbah dulu itu jangankan cewek-cewek, nenek-nenek saja kalau saya suka dia tetap mau kok. Cuma lihat saja. Jadi kita nggak perlu pikirkan, mau. Ya. Saya pikir setelah saya jadi Kristen, saya bilang, waduh, ternyata di dalam terang lebih dahsyat lagi. Iman Kristen. Haleluya. Wow, saya hamba Tuhan, saya jago bagaimanapun. Waktu saya kuasa kegelapan, jago bagaimanapun, hamba Tuhan cuma angkat tangan saja, saya langsung rubuh Pak. Iya. Terus dia bilang saya seperti benang, emang seperti benang. Saya tidak mau buat apa-apa. Iya, benar Pak, benar. Tapi saya mesti garis bawahi sama orang-orang Kristen. Saya kasih ingat waktu itu, saya di lapangan waktu. Saya di hamba Tuhan satu, dia bilang, yang pengkhotbah, dia bilang, nanti setelah habis pelayanan kita layani dia. Nah, terus tiba-tiba ada hamba Tuhan satu bawahan, dia kasih berdoa ke saya langsung bilang, langsung saya berdiri tegap, nggak antara taat Pak ngambil pimpinan. Nah, kita di kerajaan setan Pak, kita taat pada pimpinan. Kalau pemimpin bilang tunggu, jangan so jago. Jadi ketika dia datang so jago mau kasih berdoa, saya langsung berdiri tegap lagi. Saya melawan lagi. Nah, jadi itu otoritas begitu mesti dipatuhi. Kita di kerajaan setan saja, di gelap saja kita taat kok, apalagi di terang. Iya, benar. Sekarang tidak taat, mau tunjung jago, seolah-olah dia lebih hebat dari pemimpin-pemimpinnya. Nggak boleh begitu. Tuhan sudah dia lebih dulu. Berikut anak-anak Tuhan Pak, mereka thanking saya waktu itu. Jemaat itu, masyarakat yang ada sekitar di lapangan besar itu, mereka thanking saya. Darah Yesus, mereka thanking saya karena mereka takut. Saya balas thanking lagi. Ngoni kira cuma ngoni, saya juga bisa lagi. Darah Yesus. Mereka malah mundur. Karena dalam perasaan saya waktu itu, apa yang mereka ucapkan tidak sama dengan apa yang mereka lakukan. Iya, mereka bilang darah Yesus karena mereka takut, bukan karena memang kehidupan mereka ada darah Yesus. Tidak, mereka tidak ada darah Yesus Pak. Mereka cuma benar. Jadi saya berani bisa thinking. Iblis tahu Pak, setan tahu itu. Jadi jangan coba-coba thinking sesuatu, bertindak sesuatu dalam nama Yesus sementara kehidupan tidak sama. Itu lewat Pak, kita pergi makan-makan itu Pak. Betul. Tapi saya sekarang saya tidak bisa lihat setan. Tapi merasa boleh. Iya, berarti Bapak sudah dimerdekakan Pak. Iya, amin. Karena orang yang sudah hidup di dalam terang itu Pak dipisahkan dari kegelapan.
Amin, Pak. Ya, Cuma saya bisa Bapak merasakan kalau ada orang-orang punya kuasa lain atau apa, itu saya sering ya, kali. kita bisa rasakan, tapi kita tidak bisa melihat lagi karena memang kita sudah dipindahkan. Kalau Amin. kita masih bisa lihat, berarti memang kita masih satu grup dengan mereka gitu loh. Ya betul Pak, setuju, sepakat. Nah, ya. Oke Pak, kita kembali lagi nih, Bapak waktu itu kan sudah merasa sombong, merasa ini, sehingga ada apa? Bapak sampai ke satu titik jenuh, ya. Nah, di Iya. titik jenuh itu bagaimana Bapak bisa jelaskan sehingga Bapak bisa berjumpa Tuhan Yesus? Pada waktu itu kejadiannya seperti apa? Saya ingin merasakan namanya bahagia. Ya. Saya tidak merasakan damai. Di dalam kegelapan tidak ada kedamaian, Pak. Amin. Tidak ada kedamaian. Jago boleh, hebat boleh, berlimpah harta, uang, kekuatan, kekuasaan oke. Tapi tidak ada kedamaian. Itu yang saya rasakan, Pak. Sengsara. Ya. Sengsara bukan karena saya tidak punya apa-apa. Oh, saya punya apa-apa. Bisa. Saya bisa bikin daun jadi uang kok. Ya, artinya maksudnya saya bisa bikin kalau saya mau bisa jadi. Dulu. Saya bisa saja saya lapor ke CP Papa dulu. Saya bisa dapat mobil fasilitas. Tapi itu tidak ada kedamaian. Itu dari Yesus Kristus. Saya tidak ada kedamaian. Makanya saya yang cari itu kebahagiaan. Jadi ketika waktu Mama datang dari Jakarta mau ambil saya, Mama panggil saya nantang. Coba jelaskan tentang Yesus itu bagaimana. Mungkin Mama bisa ikut. Saya tidak bisa ngomong apa-apa karena saya bilang, panggilan saya Iyang. Iyang nggak tahu ngomong apa-apa. Iyang nggak bisa ngomong apa-apa karena memang baru mengenal Tuhan. Saya tidak tahu secara teologi apa, saya tidak tahu. Cuma yang ngerasa itu kebahagiaan, sukacita, senang, damai. Itu yang cari. Itu yang nggak bisa dibayar oleh uang. Mama bilang ini kerasukan apa? Saya PKK bilang juga anak tidak tahu diri, tidak tahu balas budi orang tua, kasih besar sama bilang yang nggak bisa ngomong apa ya cuma cari kebahagiaan, senang, damai, sukacita. Itu nggak ada artinya uang apa kekuasaan nggak ada artinya. Saya bisa bunuh pejabat-pejabat, saya bisa bunuh siapa-siapa politikus, saya bisa kok. Alam roh saya bisa jadi dukun, bisa minta uang apa semua nggak bisa dapat. Tapi apa gunanya itu? Saya tidak ada damai. Damai yang penting Pak, damai. Iya. Betul. Makanya Tuhan Yesus disebut Raja Damai, Pak. Jadi hanya di dalam Dialah manusia bisa bertemu, berjumpa, mengalami kedamaian hidup. Hal-hal lahiriah. Dibaptis pun saya tidak damai. Dibaptis pun tidak damai. Walaupun ada sedikit. Tapi nanti setelah baptisan api, roh itu baru saya merasakan damai, sukacita yang full memang. Ya. Tapi saya tidak memprosedurkan mesti air dulu baru roh. Nah, maksudnya yang penting intinya mesti dibaptis roh itu saja. Kalau saya, saya supaya itu kedamaian itu memang wow, biar masalah datang yang tetap ada damai, sukacita. Seperti inilah saya tertawa ini memang saya senang. Iya. Luar biasa ya. Oke, jadi di dalam kejenuhan Bapak itu lewat peristiwa apa Bapak berjumpa dengan Tuhan Yesus? Bapak bertemu dengan orang Kristen atau Bapak seperti apa waktu itu? Bertemu dengan teman pendeta itu, Pak. Oh, bertemu dengan teman pendeta. Nah, waktu itu saya punya bicara kan tadi di jalan saya bilang mau balik ulang ke agama saya nggak mungkin. Saya sudah murtad, saya sudah syirik, saya tetap akan jadi masuk neraka. Mau agama Hindu, aduh itu bawaan saya. Mau Buddha, aduh itu bawaan saya. Pas saya bilang Kristen, aduh, pusing. Pokoknya lebih cepat, siapa cepat dia dapat saya lah, dia bilang gitu. Pas saya duduk 50 meter, saya duduk karena saya capek, saya duduk ketemu teman pendeta. Nah, teman satu kelas, dia cerita, saya cerita, tiba-tiba saya punya keinginan cerita. Terus dia bilang, kamu mesti dibaptis. Ya oke lah, iseng-iseng berhadiah lah. Saya pikir coba-cobalah Kristen, siapa tahu manjur, mujarab gitu. Itu karena tujuannya itu tadi cari bahagia, tenang. Saya sudah lelah dengan begini, saya sudah lelah, capek, bosan. Saya ingin cari damai.
Pikiran saya mungkin habis dibaptis damai ya. Iya, iya, iya. Maka iseng berhadiah lah, ikut aja deh. Iya, 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 iya. Oke, 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 luar biasa. Jadi setelah Bapak ketemu teman anaknya pendeta ya waktu itu ya Pak ya? Pendeta, dia pendeta. Oh pendeta, dia pendeta. Nah, dia bilang Udah Bapak harus dibaptis. Iya. Nah, itu setelah Bapak bilang siapa cepat dia dapat begitu. Artinya Iya. Bapak pengen menyerahkan hidup kepada yang bisa memberikan kebahagiaan begitu ya? Iya, yang bisa dapat saya lebih cepat daripada itu. Oke, 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 oke ya. Dan sekarang saya baru tahu ayat Alkitab itu tangan Tuhan tidak kurang panjang, telinga Tuhan tidak kurang tajam. Iya, Yesaya, kitab Yesaya. Memang firman Tuhan itu kebenaran. Ya. Dan dia firman Tuhan itu bukan huruf-huruf tetapi dia firman yang dibukukan. Jadi dia menjadi realita di dalam hidup manusia. Amin. Amin. Oke, Pak. Terus konsekuensi Bapak sebagai pangeran, sebagai anak Lucifer itu apa setelah Bapak memutuskan untuk meninggalkan kerajaan kegelapan itu? Apa konsekuensi yang terjadi di dalam Bapak? Itu kan tidak mudah, Pak, meninggalkan iblis. Iya, Pak. Ada harga yang dibayar. Beberapa gereja masih menganggap saya masih seperti dulu. Jadi mereka takut menolak saya. Terus yang KKR itu Pak yang tadi saya bilang. Saya sudah ikut, saya pikir saya sudah dibaptis, saya sudah Kristen, jadi pas altar call saya maju ke depan, didoakan. Yang lain rubuh, saya malah melawan. Itu. Terus yang berikut orang tua datang. Sampai pas terakhir sekolah STT Alkitab. Pas masuk sekolah STT, itu saya tidur satu malam, paginya sore, waktu itu saya mahasiswa pertama, yang lain masih praktek. Saya datang ke situ sekolah, tidur di asrama, itu ada penglihatan imam-imam datang mau ambil saya. Dalam penglihatan itu di kamar itu dia tarik roh saya, mau cabut roh saya. Jadi itu begitu Pak. Jadi sampai sekarang pun kadang-kala ada intimidasi tapi sudah nggak terlalu itu ya. Dampak secara fisik, Pak. Apa yang terjadi di dalam fisik Bapak setelah Bapak meninggalkan Lucifer, meninggalkan iblis? Misalnya Bapak pernah sakit, pernah apa gitu? Ya, pertama justru di dalam iblis saya banyak sakit. Nah, karena orang mau ambil jabatan saya, maka mereka akan bagi lewat sakit penyakit. Mereka akan serang dan sakit penyakit. Tapi ketika di dalam Tuhan ada juga sakit penyakit, tapi sakit penyakit yang wajar saja, nggak ada ini. Justru malah saya lebih kuat, lebih enjoy, walaupun badan tidak seperti sekarang, dulu masih kecil-kecil, kurus-kurus, tapi saya lebih kuat, sangat kuat malah. Saya mampu puasa 7 hari, maksudnya artinya saya bisa lebih kuat, sehat. Bukan saya meninggikan 7 hari saya mau puasa, bukan karena orang Islam sudah biasa puasa, bukan itu. Maksud saya kekuatan itu ada, Tuhan kasih. Iya, amin. Puasa 7 hari itu berseri atau sekaligus non-stop? 4 hari buka tutup, 3 hari lanjut. Non-stop, lanjut. Iya, non-stop. Iya. Oke, itu Pak, luar biasa. Karena biaya. Ya. Nah, setelah Bapak percaya Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus, bagaimana reaksi orang tua pada waktu itu? Datang jemput saya. Tapi mau bawa ke Jakarta nggak bisa, karena saya sudah Tuhan tolong dapat pekerjaan lagi. Karena waktu itu saya pas dilepaskan belum dapat pekerjaan. Papa Rohani merasa bahwa orang tua datang itu mau ambil saya, jadi pas ketika ada pembukaan lamaran pekerjaan, saya sampaikan ke Papa Rohani bilang, iya masuk kerja sudah, langsung, silakan. Dia doakan lamaran saya dan saya lulus. Jadi orang tua tidak ada alasan untuk bawa saya lagi, karena saya sudah ada kerja. Oke.
Pak Fatra, Bapak bisa ceritakan satu atau dua mujizat. Mujizat apa yang Bapak terima setelah Bapak percaya Tuhan Yesus? Pertama kali Pak, Ya. waktu saya dibaptis, pulang dari baptisan, walaupun saya masuk ke gereja setan, ke rumah yang imam itu, teman saya yang imam gereja setan itu, tapi saya sudah punya keinginan untuk baca Alkitab. Nah, terus setiap hari saya punya kerinduan untuk dengar firman. Satu kali Pak, saya dalam perjalanan dari Bitung ke Manado kurang lebih 40 kilo itu, saya pergi ke Manado, setengah hari balik, saya dalam perjalanan saya loh, hari ini saya tidak ada firman, saya tidak mungkin bawa Alkitab di jalan. Jadi saya haus sekali mau firman, saya mau dengar firman. Nah, terus pas pulang, saya lihat kayak ada spanduk gitu, spanduk warna kuning. Spanduk warna kuning itu Efesus 5 ayat apa itu, yang dulu kamu adalah gelap, tapi sekarang kamu adalah terang, maka hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, Oke. Itu. Saya lihat, oh puji Tuhan, saya bilang, ya syukur, terima kasih Tuhan, saya bilang gitu. Nah, pas besoknya saya balik lagi ke Manado. Saya mau cari lihat lagi tuh spanduk yang tadi. Pak, bayangkan, bukan ada, tapi tulisan apa? Soto Makassar. Oh, luar biasa. Jadi luar biasa. Sekarang saya berdoa, firman Tuhan, berbahagialah orang yang haus akan kebenaran, maka dia akan dipuaskan. Amin. Jadi, amin. Saya baru tahu itu, dan itu. Terus sebelum saya dibaptis, satu malam hari Sabtu, malam Minggu, saya kan tanggal 24 Desember itu hari Minggu. Sabtu malam saya berjalan dengan teman saya berdua. Terus saya cerita, dia Kristen. Saya cerita saya mau pindah agama. Tiba-tiba ketika saya bilang saya pindah agama, dia malah bantu saya untuk menguatkan. Iya, kalau memang kamu rasa bagaimana, karena rasa bagaimana ya silakan saja. Ke Kristen, pindah agama. Aduh, saya tiba-tiba saya bilang, aduh, saya mesti pindah agama ya. Aduh, saya mesti lepas agama saya. Nah, tiba-tiba Pak, malam itu saya lihat burung merpati lewat di atas. Di atas saya bilang, ada burung. Teman saya bilang, mau burung di mana? Nggak ada burung, malam-malam begini burung bagaimana? Ada burung lewat tadi. Tapi dia tidak lihat, dan langsung itu lutut saya langsung kayak apa, orang Manado yang longgar, kayak buku-buku itu longgar. Langsung lemas ya? Lemas. Nah, terus sampai teman saya dia pegang saya punya tangan, bopong supaya jangan jatuh. Melepas kepercayaan lama ini, tapi Tuhan kasih kekuatan, ada teman yang pegang. Gitu ya? Ya. Dan banyak lagi, tapi yang awal-awal yang itu Pak. Nah, kemudian pas dibaptis saya ingat, pas saya kerja, saya dapat mimpi. Mimpi bukan mimpi, sekarang saya masih ingat, itu ada gedung gereja masih paku-paku papan warna merah. Itu gereja Pergerakan Roh Kudus. Iya. Jadi saya tanya sama pendeta, bilang itu gereja baru bangun itu kamu. Ya, warna merah itu darah. Kamu telah ditebus, kamu milik Tuhan. Amin. Gereja Pergerakan Roh Kudus itu, kata gereja Pergerakan Roh Kudus itu artinya kamu itu ke depan kamu akan Tuhan kasih sebagai tanda Roh Kudus bergerak. Betul. Amin. Luar biasa. Dan saya heran Pak. Sekarang saya baru 20, nanti Desember ini saya baru 21 tahun kekristenan saya. Tapi Tuhan sudah percayakan saya dengan pekerjaan yang sebenarnya usia kekristenan saya tidak layak Pak. Ya, di Halmahera Selatan saya pimpin umat Kristen 65.000. Di Halmahera Barat saya pimpin umat Kristen sebanyak 100.000 lebih. Sekarang di Pulau Morotai saya pimpin umat Kristen sebanyak 45.000 lebih. Karena kita kepala bimas Kristen, kepala membimbing masyarakat Kristen, saya mesti membimbing masyarakat Kristen, pendeta-pendetanya, guru agama Kristennya, umat Kristennya. Luar biasa. Berarti Bapak pembimas ya? Iya Pak. Cuma masih di kabupaten, tingkat kabupaten. Oke. Baik. Luar biasa, Pak. Luar biasa. Pak, Bapak punya kesaksian yang tentang perjalanan iman, perjalanan Bapak di dalam gereja setan itu menarik, Pak. Nanti satu waktu kalau Tuhan berkenan saya akan ini, Pak. Saya akan bikin sesi tersendiri supaya Bapak bisa share secara lengkap ya, supaya banyak orang bisa memiliki pemahaman yang sesungguhnya
di dalam ini, di dalam apa? Di dalam dunia roh gitu loh. Ya Pak ya? Iya, Pak. bisa Pak. Oke. Bapak bisa memberikan 1-2 kata, 1-2 pesan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, Pak. Karena kita ini sudah diselamatkan Tuhan. Silakan, Pak. Sebelum terlambat. Ya, betul. Iblis itu lebih pintar daripada apa yang kalian pikirkan. Kalian akan kalah nanti. Dan kalian akan tetap ikut kalau kalian tidak terima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Waktunya sudah sangat amat dekat sekali. Itu saja pesan saya. Harus terima Yesus Kristus Tuhan. Satu-satunya jalan. Tidak ada jalan yang lain. Dan para dukun, para okultisme, ngoni so kalah, ngoni so tahu ngoni waktu sudah dekat. Amin, amin, amin. Coba. Ya. Hati-hati pada kami anak-anak. Jangan sampai kau dihukum sebelum waktunya. Itu saja. Ya, ya. Ya, yang kepada yang sudah percaya Tuhan Yesus, Pak, silakan, Pak. Jangan main-main. Apa pesan Bapak? Ya. Jangan main-main. Ya. Jangan main-main di dalam Tuhan. Hormati pemimpin rohani. Seburuk-buruk apapun, mereka adalah pemimpinmu. Mereka bertanggung jawab penuh atas nyawamu. Jangan belajar sok jadi pemimpin kalau belum waktunya. Masa kegelapan siap benarkan kalian. Dan jangan gila harta. Jangan melayani cuma karena doi, jangan karena uang. Iya, iya. Bisa karena jabatan. Itu di kita itu tidak pakai itu model begitu. Tuhan yang mengangkat dan membertikan raja. Amin. Itu saja Pak. Ya, puji Tuhan, luar biasa. Ya, terima kasih kepada Bapak Muhammad Fatra atas kesaksian yang sangat luar biasa pada malam hari ini, dan saya sendiri sebagai hamba Tuhan sangat diberkati, dan saya percaya bahwa banyak umat Tuhan yang di luar sana, mereka pun juga diberkati secara luar biasa, dan yang belum kenal Tuhan Yesus, menjadi doa kami supaya lewat tayangan ini, paling tidak Anda bisa mendengarkan. Silakan kalian pelajari lebih jauh siapa Tuhan yang sesungguhnya, siapa yang punya surga. Tentu yang punya surga adalah Tuhan. Tentu Tuhan yang benar, ya. Silakan dikaji lebih jauh, silakan dipertanyakan, karena kalau dia Tuhan yang benar, dia akan membuktikan, dia akan menunjukkan kepada kita lewat kuasanya. Seperti apa yang sudah disaksikan oleh Bapak Muhammad Fatra, bagaimana mujizat-mujizat yang terjadi dalam perjalanan Bitung Manado dengan jarak 40 kilo, pada saat belum membaca firman, di tengah jalan Tuhan bisa nyatakan mujizat. Ada spanduk yang bertuliskan firman, dan itu adalah merupakan makanan yang sangat diperlukan bagi orang-orang, bagi manusia-manusia, karena hanya firmanlah yang bisa menghidupkan kita. Ya. Tetapi setelah waktu esoknya ternyata spanduk itu bertuliskan Coto Makassar. Ini kita melihat luar biasa Tuhan Yesus itu. Ya, dia Tuhan yang benar, dialah firman yang hidup. Pada saat kita haus dan lapar, dia akan memuaskan kita. Tuhan berkata, makananmu, makananku bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman Tuhan. Pak Muhammad Fatra, sekali lagi terima kasih, dan kita akan segera hadirkan ya Pak, Bapak punya kesaksian perjalanan bersama waktu di dalam kerajaan kegelapan ya. Bapak bisa ceritakan secara lengkap nanti bagaimana waktu Bapak terlibat di dalam kerajaan tersebut. Oke, salam buat keluarga, tetap semangat, tetap melayani Tuhan, menyala-nyala, roh yang menyala-nyala, karena kita tahu waktu Tuhan Yesus kedatangannya sudah sangat dekat. Oke teman-teman, doa kami buat semuanya, siapapun Anda, doa kami kiranya kasih karunia Tuhan yang luar biasa itu bisa segera dinyatakan di dalam setiap kita.